Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Fadila dengan NIM 1810 6120 13999. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dari Universitas Sumatera Barat. Adapun tujuan pembuatan video presentasi kali ini adalah untuk pemenuhan salah satu tugas dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, di mana selaku dosen pengampu adalah Bapak Muhammad Hendra, SE, MM. Adapun penyajian materi pada video presentasi kali ini terdiri atas 14 materi, di mana setiap materi memiliki pembahasan yang berbeda. Baiklah, untuk tidak memperpanjang pembukaan video, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Materi pertama tentang hukum, tujuan, dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Sedangkan tujuan hukum itu adalah yang pertama, kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individual ataupun kelompok. Yang keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Yang kelima, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Sedangkan sumber-sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama hukum tertulis, yang kedua hukum tak tertulis. Kaidah atau norma hukum. Kata norma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat, aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan kata kaidah dalam kamus berarti perumusan azas-azas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dalil. Materi kedua yaitu subjek dan objek hukum, serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Subjek hukum atau writ subjek adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum terbagi atas dua, yaitu pertama subjek hukum manusia atau orang, yang kedua subjek hukum badan hukum atau rich person. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Macam-macam pelunasan hutang terbagi dua, yaitu yang pertama jaminan umum, yang kedua jaminan khusus. Materi ketiga yaitu tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia, serta sistematika hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu yang pertama hukum perkawinan, yang kedua hukum waris, yang ketiga hukum kekeluargaan, yang keempat hukum perikatan, yang kelima hukum perorangan, dan yang terakhir yaitu hukum kekayaan. Adapun sistematika hukum perdata di Indonesia, yang pertama hukum perorangan, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum harta kekayaan, yang keempat hukum waris. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu tentang dasar hukum dan azas-azas perikatan serta wan prestasi dan hapusnya perikatan. Pengertian hukum perikatan menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang
atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Sedangkan hukum perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP Perdata terdapat 3 sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Yang ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum, onrechtmatig deed, dan perwakilan sukarela, zaak waarneming. Yang kelima, materi kelima yaitu tentang hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlijke Wetboek BW. Adapun pengertian standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Sedangkan syarat lahirnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 dan 1338 ayat 1 BW atau KUHP dikenal adanya azas konsensual. Yang dimaksud adalah bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Untuk selanjutnya, materi ke-6 yaitu tentang hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, berlakunya hukum dagang, hubungan pengusaha dan kewajibannya. Hubungan antara KUHD dengan KUHP adalah sangat erat karena kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi, di mana hukum dagang merupakan perluasan dari hukum perdata. Adapun dua fungsi pembantu-pembantu dalam sebuah perusahaan dalam hubungan pengusaha dan pembantunya yaitu yang pertama membantu dalam perusahaan seperti pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, yang terakhir pimpinan perusahaan. Sedangkan yang kedua membantu di luar perusahaan seperti agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, dan makelar. Materi ketujuh yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. Pengertian dari badan usaha yaitu kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun bentuk-bentuk dalam badan usaha yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua badan usaha berbadan hukum, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat koperasi, yang kelima badan usaha yang bukan berbadan hukum, yang keenam firma, yang ketujuh CV, yang kedelapan persekutuan perdata. Perseroan terbatas yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha yang mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, yayasan. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Untuk mendirikan sebuah yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum. Untuk selanjutnya, badan usaha milik negara atau BUMN secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa BUMN merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagai modalnya adalah milik pemerintah. Ciri-ciri BUMN yaitu yang pertama, kekuasaan penuh di tangan pemerintah, yang kedua, sumber pemasukan negara, yang ketiga, segala risiko ditanggung pemerintah,
Yang keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang kelima, produknya dibutuhkan masyarakat. Untuk selanjutnya, materi ke-8 yaitu tentang wajib daftar perusahaan. Adapun dasar hukum wajib daftar perusahaan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Sedangkan tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan, yang pertama, tujuan. Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Sedangkan sifat dari daftar perusahaan yaitu sifat daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Untuk selanjutnya yaitu materi ke-9 tentang hak kekayaan intelektual atau haki. Adapun pengertian haki yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Sedangkan prinsip-prinsip haki terbagi atas 4 yaitu pertama, prinsip ekonomi, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip kebudayaan, yang keempat, prinsip sosial. Sedangkan klasifikasi haki yang pertama terbagi atas 2, yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri yang terbagi atas paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Sedangkan dasar hukum haki di Indonesia yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sedangkan materi ke-10 yaitu tentang prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. Adapun hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Sedangkan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor berkat hasil invensinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu, menjalankan sendiri invensi tersebut atau menyetujui kepada pihak lain untuk menjalankannya. Sedangkan hak merek merupakan suatu penanda dari sebuah produk, mulai dari tampilan grafis, nama, logo, huruf, angka, kata, susunan, warna, hologram, sampai dengan suara yang digunakan. Selain itu, merek dagang mempunyai peran penting terhadap suatu produk. Untuk selanjutnya, desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Materi ke-11 yaitu tentang hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Sedangkan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut pasal 8 sampai 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk. Yang kedua, larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk. Yang ketiga, larangan bagi pelaku usaha untuk periklanan. Untuk selanjutnya, materi ke-12 yaitu tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Materi ke-13 yaitu tentang Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU serta sanksi. Pengertian KPPU yaitu sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU menjalankan tugas untuk menguasai 3 hal pada undang-undang tersebut. Yang pertama, perjanjian yang dilarang, yang kedua, kegiatan yang dilarang, yang ketiga, posisi dominan. Materi selanjutnya, materi terakhir yaitu materi ke-14 tentang sengketa. Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Cara-cara penyelesaian sengketa terbagi atas 2. Yang pertama, luar pengadilan, yaitu negosiasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, arbitrase. Kedua, melalui pengadilan atau ligitasi. Penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pembisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Sekian penyajian dari video presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.